Tentang materi budaya positif modul 1.4 di mana di dalamnya ada 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Ya, apa yang harus dilakukan atas perilaku siswa yang mungkin melanggar peraturan dan kesepakatan kelas yang udah ada. Nah, posisi guru itu harus seperti apa? Ada 5 posisi kontrol. Coba, kemarin ditunjukkan sudah. Coba ingat-ingat lagi, apakah masih ingat? Kenapa kita harus mempraktekkan dia? What? Yang pertama adalah posisi apa? Hukum. Coba ini. Oh, balik lagi. Posisi penghukum, terus bahasa itu tuh ya, begini. Nah, penghukum sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai manajer, manajer kontrol, kan anu kedah kurang manajer pemantaunya nomor 4 Biji paling penghukum, 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau dan manajer. Nah, apa yang akan dilakukan oleh seorang guru dengan melakukan posisi kontrol penghukum? Coba dari sininya. Nah, ngomongin hukum nggak bisa kalau hukum di guru TKP tidak ada. Tidak boleh dilakukan karena itu akan menyakiti anak baik fisik maupun Nah, yang kedua adalah tidak jangan kalau di pendidikan TK tidak boleh dilakukan karena itu akan menyakiti baik fisik maupun fisikis anak, itu baik berupa secara verbal kata-kata ataupun secara perilaku verbal. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Nah, untuk posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Contohnya misalnya masih ingat? Nah, guru dilakukan, misalkan guru tersebut berkata seperti itu, nanti ibu yang dimarahin loh Hanin sama ibu kepala. Nah, itu kata-kata seperti itu tidak boleh karena akan merasa bersalah. Meskipun kata-katanya lembut, guru itu lembut ya. Nah, misalkan Tuhan Hanin melakukan hal seperti itu, mencarat-carat buku ibu kepala, nanti ibu yang dimarahin. Nah, nanti Hanin akan merasa dirinya istilahnya bersalah. Itu adalah sikap kontrol yang memang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Terus teman, kalau teman, posisi kita sebagai seorang guru itu kontrolnya seperti ini. Memang kita harus layaknya menjadi teman bagi seorang anak. Nah, kita merangkul anak, mencoba menjadi lebih dekat dengan anak. Hanya saja kedekatan itu tidak boleh terlalu berlebihan atau hal-hal yang mungkin lembut gitu. Maksudnya kata-kata yang lembut. Ayo dong, tuh kan, tolong bantuin ya. Ini harus bagaimana? Jadi merasa anak bahwa si guru itu betul-betul merasa kepada kita itu memberikan kasih sayang yang perhatian yang berlebihan. Nanti efeknya kalau kita melakukan hal seperti itu kan ketergantungan si anaknya. Misalnya seperti ini, anak tersebut bisa patuh dengan guru Bu Resti misalnya di kelas B2 karena Bu Resti memperlakukan anak didiknya sebagai teman. Nah, ketika Ibu Restinya tidak ada, misalkan izin atau sakit, kemudian diganti oleh Ibu Ika, karena Ibu Ika melakukan posisi kontrolnya di misalkan bukan
istilahnya anak itu cenderung ketergantungan lah dengan apa yang dilakukan guru sebagai teman. Tapi dan memang bagus juga harus menjadi seorang teman, tapi ada apa namanya? Ya ada negatifnya, ada positif dan negatifnya lah untuk menjadi posisi kontrol sebagai seorang teman. Jadi tidak boleh dilakukan, hanya saja jangan terlalu apa namanya terlalu berlebihan, karena itu akan membuat anak merasa ketergantungan lah dengan cara-cara sikap kita memperlakukan anak sebagai teman. Ya, kita harus istilah nama melakukan guru sebagai mengontrol, istilahnya mengendalikan diri, jadi mengontrol anak lah istilahnya gitu. Terus posisi kontrol yang tepat, pemantau. Jadi di sana anak guru hanya memantau saja dengan apa yang dilakukan oleh guru gitu. Jadi memantau anak murid, memantau misalnya si guru melakukan memantau murid yang sedang bermain atau melakukan tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan yang dilakukannya. Jadi guru hanya memantau saja, itu seperti itu. Mau ditambahkan itu barangkali masih ingat posisi itu. Ya, jadi posisi memantau itu bukan berarti kita langsung terjun di lapangan. Jadi melihatnya dari kejauhan, tapi kita mengawasinya secara persuasif, secara langsung gitu. Ya. Seperti itu. Jadi itu tuh boleh dilakukan. Boleh. Pemantau. Tapi yang lebih baik malah manajer. Yang lebih baik itu manajer. Jangan cuma Jangan hanya buat saya memantau saja. Jadi kita bertanggung jawab untuk mengawasi segala tindakan dan perilaku murid ya, yang berdasarkan aturan kesepakatan yang kita buat istilahnya seperti itu. Terus kalau misalnya manajer itu posisi kontrol seorang guru yang lebih baik, sangat baik kalau menurut saya. Kenapa? Karena di mana posisi manajer itu jadi ketika ada suatu permasalahan mencari solusi bagaimana cara untuk memperbaikinya. Jadi bukan hanya sekedar memantau, bukan hanya memperhatikan masalah, jadi bukan hanya sekedar cukup menjadi teman saja gitu ya. Jadi untuk posisi manajer memang itu harus dimiliki oleh seorang guru, mungkin itu. Terus nanti juga untuk posisi manajer kita melakukannya ketika ada anak didik yang melanggar suatu peraturan atau ya tindakannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada di kelas gitu ya, dengan kesepakatan kita di kelas. Jadi harus melakukan langkah-langkah yang restitusi tentang bagaimana mengidentifikasi identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan dan kesepakatan yang sangat baik di posisi yang manajer seperti itu. Nah itu kalau di guru TK memang tidak ada hukuman, penghukum. Nah terus kembali ya.